Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di id.intellectus. Di sini kami adalah platform belajar yang berfokus pada ilmu sosial dengan worldview Islam. Platform ini menyediakan berbagai series kelas, webinar, dan juga konten-konten keilmuan yang bisa teman-teman akses di Instagram kami @id.intellectus. Pada kesempatan kali ini, Intellectus kembali hadir dengan series kelas How to Read a Book. Jadi sebagai pembaca nih, kita pasti memperlakukan buku itu secara berbeda-beda. Misalnya ketika kita membaca buku fiksi, maka cara membaca kita tentu lebih santai. Namun ketika kita berbicara tentang buku non-fiksi, pasti cara membaca kita itu lebih fokus, kita membutuhkan pemahaman yang lebih besar, dan sebagainya. Maka perbedaan cara membaca buku ini membutuhkan kita untuk mengenal level-level dalam membaca. Maka inilah yang akan kami sajikan selama beberapa waktu ke depan, yaitu bagaimana sih cara untuk membaca buku yang benar sesuai dengan level-level yang ada. Seperti itu. Nah, di sini kami sudah bersama Bu Kreane Aurora atau sering dikenal dengan panggilan Bu Rara. Beliau adalah seorang pendidik dan juga pengajar. Jadi aktivitas sekarang beliau banyak belajar dan juga mengajar baik itu formal maupun non formal. Sekarang kita sapa dulu Bu Raranya sudah ada di room. Selamat pagi Bu Rara. Selamat pagi, Feby, Ain, dan teman-teman semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah, di sini baru mulai winter. Oh iya, iya enak banget ya. Suasana dingin. Dingin. Panasan di Indonesia. Iya. Eh, Kebetulan Bu Rara sedang berada di Australia ya teman-teman. Jadi kita ada perbedaan waktu walaupun cuma 1 jam ya Bu karena di Perth. Iya, jadi sekarang di sini udah jam setengah 10, di sana setengah 11 ya berarti. Ya, betul. Di sini sudah setengah 11. Oke deh, untuk pertemuan pertama ini kita mungkin akan ada overview sedikit tentang bagaimana cara membaca buku secara gambaran luas ya Bu. Bagaimana pentingnya membaca dan segala macam sebelum kita mengenal level-levelnya secara lebih lanjut. Untuk itu saya langsung serahkan kepada Bu Rara untuk memaparkan penjelasannya pada kesempatan kali ini. Silakan Bu Rara. Baik. Terima kasih, Feby dan teman-teman Intellectus. Selamat pagi, teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kali kedua kalau tidak salah ya, kelas How to Read a Book gitu. Tapi ini bukan kelas, jadi kita akan membincangkan tentang apa isi buku How to Read a Book yang ditulis oleh Mortimer J. Adler dan Van Doren. Jadi awalnya ini ditulis oleh Adler sendiri, terbit tahun 1940 di US. Namun yang saya jadikan rujukan saat ini adalah yang terbitan 1972, yang ditulis beliau bersama Charles Van Doren. Nah, kenapa sih buku ini penting gitu? Karena ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama adalah buku ini mengajarkan tentang bagaimana cara membaca gitu. Jadi ketika apa mendengar ataupun membaca judul buku ini itu banyak yang mengunderestimate gitu. Banyak mengunderestimate buku ini. Baca aja kok diajarin caranya gitu. Tapi sebenarnya ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya sudah melalui S1, S2 dan S3 gitu. Tapi ketika belajar buku Adler waktu itu saya ikut kelas pertama kali tahun berapa 2021 kalau saya tidak salah tahun 2022 gitu. Itu saya mendapati ada banyak kebingungan dan kesulitan yang saya hadapi ketika membaca itu terselesaikan gitu. Atau minimal mendapatkan pencerahan tentang cara untuk menyelesaikannya seperti itu. Jadi tidak hal yang kita pikir itu sangat sederhana dan bisa kita lakukan begitu saja, itu tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu. Bahkan di tingkatan orang yang bukan hanya hobi ya, tugasnya memang membaca seperti saya karena saya dosen gitu, itu eh, skill membaca itu bukan sesuatu yang kemudian bisa bisa didapatkan sambil lalu, maksudnya didapatkan dengan sendirinya gitu. Itu bukan skill yang seperti itu gitu. Dia perlu didirect, perlu diarahkan oleh guru dan dia perlu dilatihkan oleh diri sendiri gitu.
Dan itulah yang kemudian menjadi highlight di minimal di bab 1 di bukunya Adler ini. Jadi ketika membaca buku itu buku-buku yang baik dan penting untuk dibaca itu punya kriteria-kriteria yang tersendiri, dan Adler memberi direction, memberi arahan tentang bagaimana memilih buku yang memang layak untuk dibaca uh, untuk meningkatkan level kemampuan kita memahami sesuatu gitu, baik itu tema maupun diskurs gitu ya. Nah, oleh karena itu hari ini itu yang akan saya bahas itu adalah tentang apa isi buku ini, apa fokus Adler, apa yang ditawarkan Adler, dan kemudian tentang tadi yang disebut oleh Feby itu adalah level-level membaca gitu. Di level-level membaca ini itu bukan hanya tentang penjelasan levelnya, tapi juga tentang prinsip dan cara membaca di setiap levelnya gitu. Jadi kalau bahasa Adler itu the art of reading. Gitu. Jadi prinsip dan cara untuk membaca gitu di setiap level. Kadang kita merasa bahwa oh saya kan sudah sering baca gitu ya. Yang dibaca apa? Misalnya postingan Facebook gitu. Itu 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 beda beda apa namanya ya? Beda beda desainnya dengan kemudian kita membaca buku-buku yang serius seperti membaca buku How to Read a Book ini sendiri gitu. Itu kita butuh keseriusan yang berbeda gitu. Walaupun basic skillnya itu sama. Nah, izinkan saya share screen dulu. Nah, jadi untuk hari ini itu insya Allah kita akan membaca, kita akan melihat 5 bahasan ini. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan penulisan buku. Latar belakang dan tujuan penulisan buku ini berasal dari kegelisahan Adler ya. Jadi buku ini ditulis Adler setelah ia mengampu beberapa kelas, bukan beberapa lagi, banyak kelas membaca dan banyak berpikir dan banyak menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didiknya, murid-muridnya gitu, ketika diajarkan membaca gitu. Nah, di antaranya ini ada 5 yang saya sebutkan di sini. Apa yang ditemukan Adler dalam pengalaman mengajarnya tersebut? Yang pertama adalah banyak membaca yang tidak mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas membaca yang dilakukannya gitu. Jadi kita merasa bahwa kita sudah banyak membaca, tapi selepas buku itu kita letakkan, itu kita bingung ketika ditanya apa isi buku tadi gitu. Si penulis mau menjelaskan apa atau menceritakan apa gitu, atau apa fokus dari buku ini gitu. Itu banyak 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 yang kesulitan untuk bahkan menjawab pertanyaan yang sederhana itu gitu. Apa masalah yang dihadapi Adler ini itu juga menjadi pengalaman saya sendiri gitu. Saya sudah 14 tahun menjadi dosen, dan setiap kali masuk kelas dan disuruh dan saya memberikan reading assignment kepada mahasiswa, itu ada 2 tipe mahasiswa minimal ya. Yang pertama adalah yang serius, meminta mengerjakan tugasnya bukan sesusah apapun, dengan kapasitas mereka gitu. Jadi kalau yang orangnya serius tapi level membacanya masih sederhana, jadi masih di level yang belum advance gitu ya. Nanti kita lihat level advance itu yang seperti apa. Level belum advance itu dia itu kelihatan dari reading assignment yang kemudian dikumpulkannya, laporan reading report yang diberikannya gitu. Kalau pembaca yang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh mau melakukannya dan tidak tahu caranya membaca, itu juga kelihatan gitu. Biasanya yang ditulis hanya subbabnya saja gitu. Seolah-olah apa namanya? Kami para dosen ini kemudian tidak memantau perkembangan mereka seperti itu misalnya. Jadi membaca reading assignment itu bukan untuk si dosen sebenarnya, atau bukan untuk guru gitu. Reading assignment itu untuk mahasiswanya, untuk siswanya, untuk pelajarnya sendiri gitu. Karena, nah ini saya kutipkan dari Adler ya, karena belajar itu, Adler berikan 2 tipe belajar. Yang pertama adalah belajar dengan aided discovery. Jadi aided discovery ini belajar dengan dibantu oleh guru. Nah, mendengarkan kuliah itu dibantu oleh guru yang hidup.
Maksudnya yang live gitu ya, yang secara langsung gitu, memberikan arahan gitu. Walaupun sekarang misalnya kalau ikut di YouTube itu mendengarkan guru yang tidak hidup pun, maksudnya yang sudah tidak ada di dunia pun itu bisa. Tapi tidak bisa kemudian si pendengar itu mengklarifikasi kan. Jadi tetap saja kalau dengerin video itu beda dengan dengerin guru langsung, baik di kelas maupun di Zoom misalnya. Kenapa? Karena kemudian bisa terjadi dialog dengan guru, mengkonfirmasi, mengklarifikasi hal-hal yang kemudian dibingungkan atau masih butuh penjelasan dari sang guru. Nah, kalau buku itu juga aided discovery, hanya saja gurunya tidak hadir gitu. Gurunya absent, gurunya tidak hadir. Maka cara untuk bisa mendapatkan pemahaman maksimal dari sumber pembelajaran yaitu buku itu adalah dengan menjadi pembaca yang aktif. Seberapa besar pemahaman yang bisa didapatkan oleh si pembaca itu tergantung dari seberapa besar usaha yang dilakukannya, seberapa aktif ia ketika ia membaca. Itu yang aided discovery gitu. Kalau yang unaided discovery itu berarti kemudian si independent learner ya istilahnya. Jadi si pembelajar yang independen itu dia sudah punya kemampuan berpikir yang cukup untuk bisa melakukan kemampuan berpikir dan melalui proses training untuk berpikir ya, yang cukup untuk bisa melahirkan beragam analisis gitu, untuk mengambil beragam kesimpulan, untuk meningkatkan pemahamannya dari kemudian observasi yang dilakukannya, dari pengalaman yang dialaminya, dari hal-hal yang kemudian dia indrai di baik dimanapun ya, di alam sekitar, di social setting gitu ya, di lingkungan sosial gitu. Itu yang unaided discovery gitu. Nah, setiap pembelajar, maksudnya setiap pembelajar dan setiap guru itu bertujuan untuk membekali peserta didik untuk bisa melakukan unaided discovery ini gitu. Bukan berarti hanya ini ya, maksudnya independen dari yang aided bukan gitu. Tapi yang berarti bahwa proses belajar itu bukan hanya terjadi dengan bantuan guru saja, tapi dalam beragam setting kehidupan yang dilakukan oleh si pembelajar tadi, itu setiap hal bisa menjadi sumber pelajarannya. Setiap hal itu bisa bisa meningkatkan level understanding-nya tentang hal yang kemudian ia cari atau ia ingin temukan jawabannya kayak gitu. Jadi tujuannya memang untuk apa? Membekali peserta didik menjadi independent learner tadi gitu. Itu fungsinya. Maka kemudian sayang sekali kalau misalnya setiap reading assignment yang diberikan oleh guru dalam hal ini sebagai pengarah ya, sebagai pengarah yang kemudian membantu proses belajar peserta didik itu berlalu begitu saja gitu. Dengan beragam alasan. Ada banyak alasan yang diberikan oleh murid dan itu apa menarik untuk ditelusuri satu-satu sebenarnya. Tapi itu bukan menjadi bahasan kita. Nah, yang kedua gitu. eh, Sayangnya kemampuan eh, para pembaca ya yang sekarang ini apa menyebut dirinya pembaca gitu, termasuk diri saya sendiri, itu sekedar bisa membaca, tapi jarang yang naik level membaca yang lebih tinggi gitu. Jadi nggak usah bisa naik level, tahu di level mana dia membaca aja dan tahu ada level yang lebih tinggi dalam membaca aja itu kadang nggak tahu gitu. Jadi resistensi ketika kemudian diajari how to read a book itu kadang kadang muncul gitu dengan alasan misalnya usianya sudah seperti saya gitu ya. Terus ini pernah saya temukan di satu kelas how to read a book dengan guru saya waktu itu. Jadi beliau mempertanyakan saya ini pembaca dari kecil gitu. Berarti mungkin sudah 20-30 tahun gitu ya membaca. Kalau dari kecil banget, misalnya dari umur 5 tahun seperti saya gitu ya, diajari membaca dari umur 5 tahun, berarti sudah 33 tahun gitu yang membaca. Terus kenapa emang apa yang bisa diberikan buku ini gitu untuk kami yang biasa membaca, bahkan sudah membaca 33 tahun dan membaca banyak buku gitu. Nah, maka kemudian eh, mau dan bisa untuk kemudian memahami isi buku ini dan behave accordingly dan mentraining diri sendiri untuk melakukan the art of reading ini itu menjadi hal yang perlu dilakukan oleh setiap pelajar yang ingin meningkatkan kemampuan membacanya gitu. Khususnya jika ia sama sekali belum pernah menemukan uh, penjelasan Adler apalagi kemudian mengikuti saran-saran Adler ini. Yang
persoalan ketiga yang di-highlight oleh Adler itu adalah pendidikan di sekolah. Jadi di persekolahan yang lembaga resmi, ya, lembaga resmi pendidikan, itu seringnya berhenti di mengajarkan seni membaca di level dasar gitu. Jadi sekedar kemudian mengajarkan peserta didik, dalam hal ini misalnya anak-anak SD kayak gitu, untuk bisa membaca, itu dianggap sebagai sebuah capaian yang cukup untuk ini ya, untuk membaca gitu. Jadi setelah mereka mampu merangkai huruf dan setelah mereka mampu merangkai kalimat gitu, itu proses pembelajaran membacanya dianggap selesai. Itu yang terjadi di sekolah ya, di level sekolah. Sehingga kemudian misalnya di SMP dan SMA guru tidak lagi mengajarkan cara membaca. Nah, yang nanti bakalan ketiban apa namanya mendapatkan kondisi yang devastating gitu bagi sebuah proses pendidikan itu adalah di level perguruan tinggi. Karena di level perguruan tinggi itu tingkatan membaca yang seharusnya sudah dimiliki oleh seorang pelajar itu kemudian belum dimiliki gitu. Sehingga ini nggak disconnect gitu ya, disconnect antara apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pelajar dan di guidance dan mendapatkan guidance dari dosen misalnya, dengan kemampuan si pelajar tadi untuk kemudian memenuhinya gitu. Hanya gara-gara kemampuan membacanya kurang gitu. Bayangkan. Jadi karena jadi buku itu adalah teman akrab yang sangat dekat gitu dengan setiap pembelajar di perguruan tinggi gitu. Oh, tapi sekarang kan ada AI misalnya ya. Tinggal tanya aja ke ChatGPT, tolong resum buku ini gitu. Ya itu yang ngasih yang apa memberikan kesimpulan ChatGPT. Yang bacanya apakah kemudian dia mendapatkan pemahaman yang semakin meningkat dari sana gitu. Seperti yang diberi di apa nanti saya jelaskan ya, apa yang dimaksud Adler dengan kemampuan proses belajar melalui membaca gitu. Kalau waktu zaman 72 itu tantangannya masih tren teknik membaca cepat gitu. Jadi apa eh, proses membaca itu kemudian yang ingin dicapai itu lebih kepada membaca secara cepat. Jadi sebanyak mungkin bahan bacaan yang kemudian selesai dibaca kayak gitu. Dan ini seringkali tidak tepat karena tidak sesuai dengan tujuan membaca, yaitu meningkatkan level understanding, meningkatkan level pemahaman. Nah, yang terakhir ini yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya kebutuhan akademia di universitas akan kemampuan membaca yang lebih tinggi gitu. Di level universitas itu eh, ekspektasi dari eh, pendidikan di perguruan tinggi maupun dari dosennya maupun dari institusinya itu adalah melahirkan melahirkan beragam beragam penjelasan atas persoalan sekaligus beragam solusi untuk mengatasi persoalan tersebut gitu. Jadi itu adalah bagian yang lebih 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 praktikal dari sekedar memahami isi bacaan gitu. Bagian yang lebih lebih praktikal dalam arti bisa dilakukan gitu ya. Dari sekedar memahami bacaan. Memahami bacaan itu menjadi soko guru, menjadi core-nya, menjadi intinya dari untuk bisa memahami persoalan dan memahami cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut gitu. Yang dua ini, yang memahami persoalan, menyelesaikan persoalan itu nggak akan bisa dicapai tanpa kemampuan membaca yang baik juga gitu. Salah satunya gitu. Ini latar belakang penulisan buku. Ini yang saya sebutkan hanya 5 gitu ya. Nanti kalau membaca langsung buku How to Read a Book, yang mana saya sarankan untuk membaca langsungnya buku ini, karena Adler ini membuat membuat The Art of Reading sekaligus memberikan memfasilitasi kita untuk berlatih The Art of Reading ini dengan membaca buku ini langsung gitu. Nah, tujuan penulisan buku ini yang pertama adalah aktivitas kita perlu memahami bahwa aktivitas membaca itu punya aturan dan prosedur yang berbeda gitu. Sesuai dengan tujuan membaca. Apa sih tujuan membaca? Tujuan membaca itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan membaca untuk entertainment gitu. Kita sekedar entertaining ourselves gitu.
bagi sebagian orang misalnya itu sama kayak membaca gosip kayak gitu ya, baca apalagi apa yang dulu itu astrologi yang bintang-bintang kayak gitu. Maksudnya yang penjelasan hari ini bintang apa, ngapain atau apa kayak gitulah yang seperti itu gitu. Itu reading for entertainment gitu. Yang kedua, reading for information. Jadi yang kedua, tujuan membaca yang kedua itu adalah membaca untuk informasi. Ya agak mirip lah dengan reading for entertainment, tapi jenisnya itu lebih 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 mulai lebih serius gitu ya, mulai lebih serius. Bukan sekedar hal-hal yang tidak tidak apa yang sederhana gitu, tapi juga hal-hal yang kemudian dibutuhkan. Jadi misalnya baca koran gitu ya, terus melihat oh yang terjadi di dunia saat ini adalah ABC kayak gitu. Di dunia politik ABCDE gitu, yang di dunia ekonomi XYZ misalnya kayak gitu. Itu reading for information gitu. Nah, yang terakhir dan ini yang menjadi apa namanya fokus dari penulisan buku ini itu adalah reading for understanding. Jadi membaca untuk memahami gitu. Memahami itu bukan sekedar kumpulan informasi gitu. Informasi ini harus diolah, bahasa di buku ini dianalisis gitu, sehingga kemudian kita bisa memahami sesuatu, apakah itu events, apakah itu discourse, jadi apakah itu sebuah peristiwa, apakah itu sebuah diskursus, perbincangan, wacana yang berkembang, ataukah itu sebuah tema, gitu. Tema tertentu. Jadi misalnya tentang um, genosida seperti itu. Karena ini ya, di hari-hari ini 7 bulan terakhir ini isu ini, events ini, dan kemudian tema ini itu menjadi perbincangan yang paling penting gitu, setidaknya di masyarakat dunia. Kalau di elit politiknya enggak, tidak terlalu penting mungkin, tapi tidak dianggap penting gitu ya. Tapi di global society ini menjadi perbincangan yang sangat bukan hangat lagi, tapi kemudian eh, apa namanya eh, initiating global movement kayak gitu. Ini misalnya. Jadi eh, memahami bukan hanya tahu bahwa genosida itu terjadi di mana, ini seperti apa. Jadi yang siap ditelan, informasi yang siap ditelan seperti itu, bukan itu tujuannya gitu. Tapi memahami misalnya genosida ini secara term itu maknanya apa gitu. Secara istilah maknanya apa gitu. Kemudian apa saja elemen-elemen yang eh, menyusun sebuah event disebut genosida. Siapa pelaku genosida, siapa target genosida, apa yang harus dilakukan oleh uh, ethico-moral person itu ketika mendengarkan atau mengetahui bahwa ada genosida terjadi di suatu tempat, misalnya seperti itu. Ini hal-hal yang kemudian atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab ketika kita mencoba memahami tentang genosida dari beragam bahan bacaan, misalnya. Ini tentang seni membaca. Nah, Adler itu kemudian memberitahu bahwa setiap tujuan membaca, khususnya yang reading for understanding ini, itu membutuhkan penguasaan dari 4 level membaca. 4 tingkatan membaca. Yang pertama adalah yang di level dasar, yang di elementary. Ini level yang biasanya terpenuhi di sekolah dasar gitu. Dan yang kemudian tidak tidak ada advancement gitu ya dalam proses pembelajaran yang terjadi di lembaga di perguruan di lembaga pendidikan formal maksud saya, untuk bisa meningkatkan ke level yang lain gitu, baik ke level inspeksional maupun level analitis maupun level sintopikal. Secara sederhana, kalau di level dasar ini berarti kemampuan untuk memahami grammatical gitu ya, kemampuan untuk memahami struktur bahasa. Gitu. Kalau di level inspeksional ini memahami struktur buku, gitu. Yang analisis memahami pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Jadi fokus dari apa buku yang ditulis, kemudian pertanyaan yang ingin diangkat oleh penulis dan jawaban yang ia berikan kayak gitu, sehingga kesimpulan yang ia berikan juga kemudian bisa dipahami.
Kalau sintopikal, ini berarti kemudian kita ingin memahami sebuah diskursus, tema atau events dengan melakukan dengan membaca buku-buku di tema yang serupa, buku dari beragam penulis di tema yang serupa gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi Adler ingin menyatakan bahwa ada seni membaca gitu. Kenapa? Karena ada beberapa tujuan membaca. Setiap tujuan membaca itu punya di artnya sendiri gitu. Yang kedua itu adalah level membaca gitu. Level yang terakhir yang sintopikal tentunya lebih advance dibandingkan level analisis gitu. Tapi setiap level membaca ini itu menjadi dasar level level yang dasar itu menjadi dasar bagi level yang kedua gitu. Bukan berarti kemudian ketika misalnya di level sintopikal yang level analisisnya ditinggalkan gitu. Tidak seperti itu gitu di level membaca ini. Jadi dia saling menopang satu sama lain gitu. Nah, yang ketiga itu adalah Adler menekankan bahwa yang namanya aktivitas membaca itu maknanya adalah terjalinnya diskusi antara pembaca dengan penulis gitu. Nah, di bagian bab 1 di buku ini itu dijelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan pemahaman yang semakin meningkat, maksudnya pembaca itu ketika ia membaca sebuah buku, ia mendapatkan dia 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 meningkatkan level pemahamannya tentang sesuatu hal kayak gitu. Itu ada dua syarat yang kemudian uh, uh, apa namanya? Dua syarat untuk bisa mendapatkan peningkatan level pemahaman ini. Yang pertama adalah adanya inequality, adanya gap antara uh, pengetahuan si reader, knowledge yang dimiliki oleh si pembaca dengan kemudian knowledge yang dimiliki oleh si atau level of understanding yang dimiliki oleh si penulis gitu. Sehingga penulis itu menawarkan sebuah momen enlightenment, sebuah momen pencerahan ketika kemudian pembaca itu membaca karya tulisnya, baca tulisannya seperti itu. Jadi ada inequality ini atau ada gap ini antara level pemahaman si pembaca dengan level pemahaman si penulis di subjek tersebut, di tentang hal yang ditulisnya gitu. Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah si pembaca itu bisa mendekati level berusaha untuk mendekati level pemahaman si penulis gitu. Yang berarti si pembaca itu punya kemampuan apa namanya untuk mencapai atau setidaknya berusaha mencapai level pemahaman si penulis di tema yang diangkatnya atau di subjek yang diangkatnya tadi itu dengan memiliki kemampuan membaca yang lebih tinggi ini gitu. Ini dua syarat untuk bisa apa namanya terjalinnya diskusi antara penulis dan pembaca gitu. Maka kemudian yang dimaksud oleh Adler dengan the art of reading ini itu bukan the art of reading everything gitu. Jadi segala sesuatu itu diperlakukan seserius buku-buku penting tidak gitu. Tapi hanya buku-buku penting dengan penulis-penulis yang apa namanya penulis-penulis yang relevan juga gitu. Jadi yang penting juga yang bisa memberikan apa namanya memberikan pemahaman yang lebih juga kepada pembaca yang apa namanya yang pantas gitu ya, pantas dalam tanda itu maksud saya adalah yang layak untuk kita lakukan kita perlakukan dengan seserius ini gitu ketika membaca gitu. Karena kemudian ada satu satu lagi apa yang sering ditemukan dalam kelas-kelas how to read a book ya, panjang banget ininya proses membacanya gitu, kapan selesainya gitu. Karena memang Adler tidak menyarankan untuk melakukan semua tahapan ini, maksudnya apalagi tahapan yang analitis, gitu ya, itu untuk sembarangan buku gitu, nggak sembarangan buku yang layak bahkan untuk dibaca ke level analisis gitu. Jadi kebanyakan buku itu hanya layak untuk dibaca sampai level inspeksional gitu. Minimal kita tahu struktur bukunya apa gitu, yang ditawarin penulis apa gitu, dah gitu aja. Tidak semua itu layak untuk kita coba, tidak semua buku, tidak semua penulis itu kemudian layak untuk kita coba cari tahu pesan yang ingin disampaikannya secara utuh, secara komprehensif, secara total gitu. Maksudnya melalui tulisan yang dilahirkannya gitu. Jadi
ininya ya, disclaimer-nya gitu. Jadi kalau mau melakukan the art of reading yang kemudian disarankan oleh Adler, pilih buku yang apa? Yang penting gitu. Pilih buku yang penting untuk dipahami. Nah, tujuan penulisan buku juga itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan, itu adalah untuk menyiapkan seseorang menjadi independent learner. Yang berarti kemudian si pembacanya ini itu sudah memiliki segala habit segala kebiasaan yang baik untuk menjadi seorang pembaca gitu. Jadi dia udah tahu bagaimana cara memilih buku yang harus dibacanya, bagaimana cara memperlakukan setiap buku yang dibacanya, dan mana buku yang kemudian perlu dinaikkannya level membacanya ke analytical gitu. Dan kemudian kalau sudah analytical bisa ke syntopical gitu. Gitu. Ini tujuan penulisan bukunya. Jadi kita tidak kesulitan untuk mencari, membuat list buku penting yang perlu kita baca tentang sebuah tema tertentu, diskurs tertentu, event tertentu gitu. Dan kemudian kita tidak kesulitan juga untuk bisa mencerna setiap buku dan kemudian membuat diskusi terjalin gitu ya antara setiap buku mengenai sebuah tema atau diskurs tertentu tersebut. Gitu. Ini tujuan penulisan buku. Ini ada beberapa hal yang saya kutipkan dari buku ini. Ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, 3 tujuan membaca, untuk hiburan, dapatin informasi, dan untuk memahami gitu. Nah, saat membaca, kata Adler, pikiran kita itu bergerak dari level pemahaman yang lebih rendah ke level pemahaman yang lebih tinggi. Maka ini butuh usaha dari penulis, jadi penulis juga harus membuat buku yang readable dan understandable gitu. Sesusah apapun tema yang diangkatnya, sesulit apapun diskurs yang diberikannya. Itu ya perlu dalam hal ini penulis ya, itu perlu kemudian membuat penjelasannya itu bisa dibaca dan bisa dipahami oleh penulis gitu. Nah, contoh buku yang bisa dibaca dan dipahami, bacalah How to Read a Book. Itu buku yang sangat jelas. Mau di level apapun kita membaca, mau di level inspeksional, itu kita udah tahu Adler nawarin apa gitu. Bahkan hanya dengan baca preface gitu ya, daftar isi, dan kemudian introduction-nya, dan bab satunya misalnya. Itu kita udah tahu Adler menawarkan apa. Kalau kita mau naik level ke analytical, Adler sudah menyediakan, Adler menulis buku ini itu dengan struktur buku yang baik gitu, sehingga kita tinggal memakannya, mencernanya sedikit demi sedikit gitu, level by level sesuai dengan apa namanya penjelasan yang Adler tawarkan di buku ini gitu, step by step itu kita dibimbing oleh Adler untuk bisa memahami how to read a book gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengetes atau mengevaluasi apakah kita sudah memahami sebuah isi buku? Itu adalah saat kita diminta untuk menjelaskan kembali, atau saat kita mengamalkan, maksudnya mempraktekkan pemahaman kita dari pembacaan buku tersebut. Gitu. Ini apa? Hal-hal penting yang kemudian bisa kita ambil dari penjelasan Adler. Nah, untuk istilah penting dan utama ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi ada beberapa hal ya yang ingin saya jelaskan dengan mengutip penjelasan Adler sendiri. Yang pertama adalah ini. Jadi gambaran besarnya atau statement besarnya adalah ini ini saya kutip dari buku Adler sendiri ya. Berarti tulisan Adler gitu. Knowing how to make a book teaches us well gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana sebuah buku itu bisa mengajarkan kita dengan baik. Gitu. Yang berarti kita perlu tahu ini, nanti kalau di prakteknya itu berarti kita inspeksi dulu gitu. Apakah buku ini itu layak dibaca untuk level analytical gitu ya. Jadi buku-buku yang layak dibaca ke level analytical itu buku-buku yang baik, yang menawarkan atau buku yang bisa teaching us well gitu. Buku yang bisa mengajarkan kita dengan lebih baik gitu. Nah, ini berarti kita perlu punya ability to read different things at different appropriate speeds gitu. Jadi ini berarti kemudian kita punya kebiasaan dan tahu cara membaca yang baik gitu untuk beragam tujuan, untuk memenuhi beragam tujuan.
Jadi kalau misalnya kita reading for entertainment, berarti kita 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 tahu batasannya, batasan kecepatannya, batasan waktu yang kita butuhkan, dan batasan sumber-sumber yang kita mau pakai gitu untuk reading for entertainment tadi. Sama untuk reading for information juga gitu, reading for understanding juga gitu. Tentunya misalnya kalau kita apa, kita buka-buka majalah kayak gitu ya. Majalah itu kan yang biasanya reading for entertainment. Buka-buka majalah fashion misalnya. Itu kalau kita luangkan waktu untuk baca buku seperti ya buku How to Read a Book ini gitu. Kenapa? Karena kita ingin diajarkan dengan baik oleh buku ini gitu. Kalau majalah ngajarin kita apa? Ngajarin cara untuk ini pakai jilbab yang apa yang dianggap unik atau apalah kayak gitu. Itu nggak butuh lama-lama gitu. Namanya entertainment itu porsinya itu hanya kecil sekali dibandingkan understanding gitu. Untuk information itu mungkin butuh sekitar 15-20 menit itu udah cukup. Oh, udah tahu. Oh, di Palestina itu korban hari ini itu 37.000 sudah kayak gitu. Yang kemarin apa namanya? Di Rafah sekarang udah mulai ke Jabalia kayak gitu. Tapi ya itu informasi gitu. Itu belum meningkatkan pemahaman kita akan apa yang terjadi di Palestina, misalnya seperti itu. Kalau kita sedang bicara tentang Palestina, itu juga tidak meningkatkan pemahaman kita tentang genosida itu apa gitu. Apa yang harus kita lakukan terhadap genosida, misalnya sebagai masyarakat dunia. Karena itu hanya informasi. Tapi ketika kita ingin understanding genosida ini apa, kenapa Israel bisa melakukannya tanpa ada represi, tanpa ada hukuman dan tanpa ada konsekuensi dari negara-negara dunia yang disebut sebagai masyarakat modern yang melahirkan sistem-sistem hukum, politik, ekonomi modern gitu. Semodern apa membiarkan genosida terjadi kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi itu kalau kita berada di level understanding itu kita punya beragam pertanyaan yang ingin kita cari jawabannya dari sebuah buku yang kita baca gitu. Saya ngangkat tema ini karena lebih apa namanya supaya ada variasi dengan membaca misalnya ya dengan tema yang sedang kita angkat ini. Nah, ini kutipan pertama gitu. Nah, kutipan kedua adalah ketika menjelaskan yang disebut higher level of reading skill itu Adler menjelaskan bahwa uh, uh, ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah able to read a number of related books in relation to one another. Jadi kita disebut memiliki higher level of reading skill itu ketika kemudian kita memiliki kemampuan untuk membaca beragam buku uh, dan menjalin dan mengkoneksikan antara isi satu buku dengan buku lain di tema tertentu atau di diskurs tertentu. Itu satu. Yang kedua adalah and read them in such a way that the complementary and conflicting things they have to say about a common subject are clearly grasped gitu. Jadi bukan hanya kita mampu membaca sejumlah buku, tapi kita juga mampu untuk memperbincangkan antara hal-hal yang komplementer, yang saling melengkapi, maupun yang conflicting, hal yang saling bertolak belakang dari beragam penulis tersebut gitu. Ini level membaca ini disebutannya syntopical gitu. Jadi higher level of reading itu membuat kita bisa memahami posisi penulis dan bagaimana mengkoneksikan posisi satu penulis dengan penulis lain di tema tersebut. Itu uh, uh, poin kedua ya, yang saya angkat dari kutipan langsung Adler gitu. Nah, poin ketiganya adalah a better reader is the one who demands more of himself and of the text before him. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pembaca yang lebih baik, jadi bukan hanya sekedar good reader, tapi better reader, kita adalah orang yang kemudian menuntut diri kita sendiri dan menuntut bacaan kita itu dengan lebih baik gitu. Yang tadi kayak tadi saya contohkan misalnya, kalau saya memahami tentang genosida, itu saya punya sekian banyak pertanyaan di kepala saya dan saya berusaha mencari buku yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan tersebut. Dan itu biasanya buku, jarang yang berupa jurnal atau artikel gitu. ChatGPT bisa membantu mengarahkan saja. Jadi misalnya, oh genosida itu ini, tapi Wikipedia biasa isinya gini-gini. Kalau ada, kalau dia kemudian
membuat reference, ada referensinya. Saya pernah nggak ya pakai ChatGPT? Kayaknya jarang gitu. Tapi kalau misalnya dia sempat misalnya ketemu dia pakai referensi itu yang dicari gitu. Jadi bukan hasil elaborasi ChatGPT yang dibaca. Itu oke sebagai directing aja, maksudnya sebagai pengarah saja gitu. Tapi kemudian yang perlu kita perhatikan itu adalah referensi-referensi yang dipakai, yang ditampilkannya gitu. Dan kemudian kita kejar ke sana gitu. Ke referensi-referensi itu. Oh, untuk paham genosida itu baca buku A, B, C, D, E, F, G gitu misalnya. Itu contohnya. Dan itu pula yang dilakukan oleh para inspectional reader gitu. Nggak puas hanya dengan memahami struktur buku, dia ingin memahami referensi yang diangkat oleh si penulis buku. Makanya kemudian nanti daftar isi itu menjadi daftar pustaka itu menjadi salah satu hal yang penting dibaca bagi para inspectional reader. Nah, karena kemudian a better reader itu demands more of himself and the text before himself, maka the thing to be read is initially better or higher than the information the reader already possess. Gitu. Jadi maka karena kita mau menjadi a better reader, maka kemudian hal yang kita baca, tulisan yang kita baca itu sudah harus lebih tinggi level pengetahuannya, level pemahaman tentang isu tersebut dibandingkan dengan level informasi dan pengetahuan yang kita miliki sebagai pembaca. Gitu. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan better reading? Jadi a better books atau a better written things itu adalah maksudnya tulisan yang lebih baik itu seperti apa? Itu menjelaskan bahwa apa namanya, sebuah tulisan yang lebih baik itu adalah a reading that throwing a new and perhaps more revealing light on all the facts he know. Gitu. Jadi elevating the reader's understanding, dan ini only possible if the writer is the one who had something to teach the readers gitu. Jadi yang dimaksud dengan tulisan yang lebih baik adalah tulisan ini itu bisa memberikan pencerahan atas informasi-informasi yang sudah dimiliki oleh si readernya, oleh si pembacanya gitu. Kita punya beragam informasi, tapi menarik maknanya, menarik kesimpulannya, melakukan analisis terhadap informasi tersebut, itu mungkin kita punya keterbatasan gitu. Nah, si penulis itu memberikan pencerahan atas apa namanya informasi-informasi yang sudah kita miliki tadi gitu. Itu yang akan membuat kita menjadi a better reader karena kita demanding ke diri kita untuk apa namanya untuk membaca dengan lebih serius, dan kita kemudian demanding ke bahan bacaan kita itu untuk memberikan sesuatu yang enlightenment gitu. Jadi memberikan sesuatu yang membuat kita bisa memahami dengan lebih baik gitu. Bukan sekedar apa ya? Sekedar menjelaskan sambil lalu gitu. Nah, itu poin ketiga, dan poin keempat dan terakhir ini karena saya ini ya, yang bawah ini terlalu basic, jadi maka saya untuk bagian ini itu saya apa namanya saya jelaskan 4 poin dengan mengutip Adler langsung, yaitu reading for understanding itu needs to condition. Yang pertama, jadi membaca untuk memahami itu butuh 2 kondisi. Yang pertama adalah initial inequality in understanding. Jadi sejak awalnya si penulis itu lebih tingkat kepahamannya jauh lebih tinggi daripada si pembaca. Yang kedua adalah si pembaca itu tahu cara untuk bisa mengejar pemahaman si penulis gitu, untuk mengejar level pemahaman si penulis, sehingga ia bisa memahami teks yang ada di hadapan gitu. Ini 4 poin yang ingin saya highlight dari dari bab 1 buku ini untuk mengenalkan tentang buku How to Read a Book dan apa urgensi kita membaca buku How to Read a Book dan apa yang ditawarkan Adler gitu dari buku ini. Maka di sini ini hal yang ringannya baru saya sampaikan sekarang. Jadi yang disebut reading itu adalah aktivitas membaca itu adalah aktif, jadi harus aktif. Membaca itu nggak pasif ya. Membaca itu bukan kita kemudian tinggal disuapin dan ngunyah, itu enggak gitu. Kita
seperti yang saya bilang tadi ya, a good reader, a better reader, itu dia punya segala demanding things gitu di dalam pikirannya yang berusaha untuk dicari jawabannya, berusaha untuk dicari jawabannya dari aktivitas membaca yang dilakukannya. The art of reading itu bermakna rules in reading activity. Jadi ada prinsip-prinsip, ada cara kerja, cara-cara yang perlu dilakukan untuk membaca. Yang disebut understanding adalah the meeting of minds. Ini yang disebut dengan terjalinnya diskusi tadi ya, bertemunya antara antara demand-nya si reader dengan kemudian kemampuan si writer. Bertemunya antara kapasitas si pembaca untuk membaca dengan kemampuan si penulis untuk menjelaskan dan elevating itu meningkatkan, menaikkan level understanding si pembaca lewat tulisannya gitu. Learning itu adalah, nah ini apa namanya, ini memang beberapa terms kunci ya dan dasar gitu. Activity of mind to reach understanding gitu. Jadi kita disebut belajar itu adalah kalau kalau pikiran kita itu bisa naik ke level memahami gitu. Nanti kalau di tempat yang lain akan saya bilang memahami diri kita sendiri, memahami apa yang harus kita lakukan di dunia. Jadi kita knowing our origins, identity, and ultimate destiny. Itu di antara learning aktivitas membaca sepanjang hayat yang perlu kita lakukan. Gitu. Jadi aktivitas learning ini itu through aided and unaided discovery. Gitu. Jadi dengan bantuan guru, baik gurunya present ataupun absen gitu ya. Gurunya present itu berarti misalnya dengan face to face seperti ini, ataupun gurunya absen dari buku gitu ya. Gurunya kan nggak ada, kita nggak bisa klarifikasi gitu. Dan dengan unaided discovery, mikir sendiri, lihat sendiri, observasi, terus mikir, oh ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan lain sebagainya. Itu unaided discovery. Nah, di dalam buku ini itu ada tipe buku yang ditekankan oleh Adler sebagai buku yang penting untuk dibaca, yaitu expository books gitu. Kenapa expository books ini penting? Karena ini adalah buku yang jenis buku ini itu adalah buku yang berusaha untuk menjelaskan sesuatu gitu kepada si pembaca gitu. Nah, tipe buku yang kemudian expository books itu ada dua tipe. Yang pertama theoretical, jadi isinya adalah tentang teori. Yang kedua practical. Kalau theoretical itu dia apa namanya menggait kita, menuntun kita untuk bisa memahami konsep atau tema yang kemudian diangkat oleh si penulis gitu. Tapi kalau practical books itu mendorong kita untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih praktikal dari hasil bacaan kita di expository books tadi. Jadi kalau expository books itu adalah buku penting, kalau yang tipenya theoretical itu membuat kita lebih memahami sesuatu hal, sebuah subjek, sebuah topik, sebuah discourse gitu. Tapi yang practical books itu membuat kita tahu bagaimana cara untuk mempraktekkan pemahaman kita tadi. Nah, maka kemudian buku How to Read a Book itu diklasifikasikan oleh Adler sebagai practical books. Karena mengajarkan kita atau mendorong kita untuk mempraktekkannya gitu. Kalau buku teoretikal biasanya buku-buku filsafat gitu ya, seringnya. Demikian penjelasan saya untuk overview tentang How to Read a Book ini. Saya kembalikan ke Feby. Baik, terima kasih banyak Bu Rara. Kita tadi telah mendengarkan ya teman-teman semuanya terkait pengenalan terhadap bukunya Mortimer J. Adler, yaitu How to Read a Book. Dan kita udah mengenal tadi level-level membaca, ada yang dasar atau elementary, kemudian ada inspeksional, analitis, dan juga yang terakhir ada sintopikal. Dan selanjutnya bakal kita bahas lebih detail di pertemuan yang selanjutnya ya Bu. Tadi berarti itu dalam membaca buku, intinya kita harus kritis dan set goals ya sebelum membaca buku. Tapi kalau misalnya kita membaca random gitu, nggak set goals itu apakah ada metodenya, pakai metode segala macam gitu atau boleh sekedarnya gitu Bu? Apakah harus set goals untuk semua buku yang kita baca? Kemudian untuk di level mahasiswa itu seharusnya udah mencapai level apa dalam membacanya? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu.
Baik, jadi apa namanya, untuk setting goals ketika membaca itu ada tempat di mana kita bisa eh, less serious gitu ya. Maksudnya ada satu tahapan di mana kita bisa less serious ketika membaca. Yang pertama adalah misalnya ini secara sederhana aja dulu di level elementary itu kita butuh membaca apa-apa saja yang kemudian bisa membantu kita untuk eh, mendapatkan word mastery. Jadi kita bisa bisa punya kemampuan grammar yang baik untuk menyiapkan kita bisa membaca apa saja gitu di yang selanjutnya. Jadi kalau di level elementary kita sebutnya random, tapi sebenarnya adalah dia bertahap. Jadi dari buku-buku yang sederhana. Jadi misalnya kalau kita baru belajar bahasa Inggris gitu ya, kita pengen pengen untuk bisa baca buku-buku berbahasa Inggris. Berarti kita kan perlu baca buku misalnya buku-buku buku-buku yang biasa diberikan di level anak-anak TK dan SD dulu gitu di di negara-negara barat kayak gitu. Jadi kalau kita bisa memahami apa namanya isi buku tersebut, baru kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya novel bergambar gitu ya. Kemudian ke novel yang semuanya tidak ada apa bantuan dari gambar lagi untuk bisa memahami konteks gitu. Jadi kalau apa misalnya di level yang paling tinggi dari level elementary ini adalah ketika kemudian si pembaca itu tidak tidak lagi perlu membuka kamus gitu untuk memahami sebuah kata. Kenapa? Karena dia bisa memahami dari sebuah kata, bukan makna lah, arti dari sebuah kata itu dari konteks kalimat ataupun paragraf tersebut saja gitu. Ini jadi itu berarti kita sudah mastering the words gitu, mastering the language gitu ya. Be- apa menguasai bahasa yang digunakan oleh si penulis untuk menulis. Ini contohnya. Itu untuk yang pertama gitu. Jadi untuk yang less serious levels itu kita bisa uh, kayak random tapi sebenarnya bukan random gitu ya. Kita bukan random gitu. Kecuali kayak tadi kalau kita mau reading for entertaining itu kita bisa random aja apa aja mau TikTok nggak ada yang dibaca ya. Tapi kalau Facebook, uh, Instagram itu masih ada yang dibaca, ada caption yang perlu dibaca gitu. Jadi kalau itu ya ya bisa aja sambil lalu tapi gitu, sambil lalu gitu. Kalau memang kita tujuannya ya untuk sekedar dapetin antara entertainment atau informasi yang sambil lalu juga gitu. Nah, itu yang less serious pertama. Less serious yang kedua adalah uh, instructional itu serius juga bisa, tapi kalau yang less serious itu adalah kita lagi mau menentukan nih, saya punya sekian banyak jurnal nih di folder saya misalnya, atau sekian banyak e-books nih, atau sekian banyak buku nih di perpustakaan gitu. Saya mau mencari tahu tentang genosida gitu. Berarti gimana cara saya membuat list bacaan untuk bisa membantu saya memahami tentang ini gitu, tentang topik ini gitu. Maka kemudian inspeksional itu membantu kita untuk memahami struktur buku gitu. Jadi ini kayak random, kayak kayak purpose-nya itu blur gitu, tapi sebenarnya purposeful gitu. Cuman kita belum masuk ke pesan atau isi dari buku tersebut atau isi dari tulisannya, kita belum masuk ke sana gitu. Kita baru ingin melihat struktur dari tulisan tersebut. Tulisan ini nawarin apa gitu. Itu hal yang kita kita apa tuju dari melakukan inspectional reading gitu. Jadi kalau kalau kita membaca random itu juga penting dalam arti kalau kita punya purpose tertentu gitu ya. Tapi kalau tidak itu berarti kita harus secara sadar diri untuk mengakui bahwa itu kita sedang reading for entertainment aja gitu. Jadi jangan harapin kita naik level understanding gitu lewat reading for entertainment atau information itu kita nggak bisa naik ke level understanding. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua yang di level membaca apa sebenarnya seharusnya mahasiswa itu berada, analytical. Jadi seorang mahasiswa ketika dia menginjakkan kaki, jadi maksudnya ketika dia memulai studinya, itu seharusnya dia bisa memahami pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Jadi bukan lagi mastering the language gitu ya, atau mastering the words kayak gitu, apa memahami kata-kata dan memahami bahasa nggak cuman itu, atau mastering the structure of the book gitu ya. Jadi memahami struktur buku nggak hanya di level itu. Dia udah tahu list buku yang perlu dibacanya, udah tahu bagaimana cara untuk memahami atau mengekstrak pemahaman dari sebuah buku.
Dia tahu cara untuk memahami posisi dari penulis. Posisi yang dimaksud adalah fokus penulis, kemudian hal yang diangkatnya, jadi pertanyaan yang diangkatnya misalnya, dan kemudian jawaban yang ingin diberikan oleh penulis serta kesimpulan yang diberikan oleh penulis. Begitu, Feby. Oh, baik. Kadang membaca random juga penting ya, Bu, untuk menuju goals kita. Karena kalau misalnya di bagian literatur review mau nulis penelitian, kita juga baca random sebenarnya. Cuman dalam satu tujuan ya, Bu, ya. Ya. Dan untuk mahasiswa tadi ya, harusnya itu kita udah di analytical reading. Kayak ketika saya lihat di media sosial, mungkin banyak orang yang ngeluh-ngeluh disuruh baca ini, baca itu. Ya, memang harusnya gitu ya, Bu ya. Karena ya di level kita seharusnya udah di analytical reading, udah nggak perlu lah untuk disogok-sogokin dan dipaksa-paksa belajar sama dosennya seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir nih untuk bagi teman-teman yang baru tahu kalau dalam membaca itu ada 4 level. Langkah selanjutnya bagi mereka yang baru tahu untuk men-tracing diri, aku udah di level mana, terus aku selanjutnya kalau membaca harus gimana, itu gimana? Mungkin cara yang paling praktikal yang bisa saya sarankan, coba baca buku How to Read a Book. Kan e-booknya ada ya. E-booknya ada, atau cari ke perpus gitu. Kalau kalau semoga aja ada di perpus, baik perpus sekolah ataupun perpus kampus gitu ya. Cari buku How to Read a Book-nya sebentar. Cari buku How to Read a Book-nya dan coba baca bukunya. Kalau teman-teman itu masih kesulitan untuk memahami uh, isi buku, itu bisa jadi itu karena mungkin level bahasa Inggris teman-teman masih di level yang harus diasah sampai ke level yang tadi ya, yang tidak perlu membuka kamus, tapi bisa memahami sebuah kata itu dengan apa namanya, dengan memperhatikan konteks dari kata tersebut digunakan. Atau mungkin teman-teman ada di level inspeksional gitu, yang bisa ketangkep baru struktur bukunya aja. Oh, buku How to Read a Book itu tentang ini toh, lengkap banget ya isi daftar isinya misalnya. Tahu gitu, oh daftar isinya kayak gini, yang ditawarinnya ini gitu. Tapi begitu apa? Tapi kemudian eh, untuk memahami utuh tentang 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 bahan bacaan itu masih butuh butuh guidance atau butuh latihan misalnya seperti itu. Berarti teman-teman sedang sedang butuh butuh dikasih tahu atau butuh melatihkan dirinya, nanti ada tahapan dari instructional ke analytical namanya how to be a demanding reader. Gitu. Jadi ketika kita tahu struktur buku, gimana cara kita naik level ke analytical gitu. Itu ada satu bab namanya how to be a demanding reader. Di sana diajarkan bagaimana caranya kita bergerak dari hanya memahami struktur buku ke mencoba memahami apa pesan dari penulis gitu. Karena untuk melakukan analytical reading sendiri itu ada di art-nya, ada prinsip-prinsip yang harus dilakukannya gitu. Begitu Feby. Jadi saran saya bisa mulai dari buku ini. Kalau teman-teman masih di level elementary misalnya ya, belum belum apa, belum memang belum memahami bahasa yang digunakan oleh penulis, setahu saya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Dan saya tidak sarankan ke buku yang lain karena kita punya bidang kajian yang berbeda-beda, itu yang pertama gitu. Yang common, yang kita punya in common secara umum, yang kita punya kesepakatannya itu adalah tentang bagaimana cara membaca bukunya, bagaimana cara membaca buku. Jadi silahkan dimulai dari buku ini dulu. Oke, siap. Terima kasih Bu atas arahannya dan juga ilmunya ya, teman-teman. Kita udah banyak tadi mengenal buku How to Read a Book karyanya Mortimer J. Adler. Dan mungkin nanti kita akan cantumkan juga di deskripsi. Semoga teman-teman nanti bisa download dan juga baca. Siap, Ibu. Terima kasih atas arahannya dan juga ilmunya. Mungkin untuk sesuai dengan apa yang Bu Rara bilang tadi, kita harus baca buku ini terlebih dahulu ya, supaya lebih mengenal lagi tentang tahapan-tahapan membaca, dan nanti mungkin kami akan cantumkan di deskripsi. Semoga teman-teman bisa mendownload dan juga membacanya. Seperti itu. Baik, kita udah bahas banyak tadi ya, dari awal tentang tujuan-tujuan membaca, levelnya ada apa aja, tahapannya ada gimana aja.
dan juga goal yang kita bahas di tanya jawab tadi udah kita bahas semuanya. Jika teman-teman nanti mempunyai pertanyaan lain bisa diberikan di kolom komen, nanti akan kami usahakan untuk jawab. Dan sekian untuk sharing-sharingnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rara atas ilmunya. Dan kita akan kembali lagi teman-teman nanti di sesi selanjutnya. Jadi pastikan stay tune. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di like, share, dan juga subscribe. Semoga bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan pemahamannya dalam membaca buku. Seperti itu. Saya Feby Anggrela dari id.intellectus mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama sesi pematerian dan sampai jumpa kembali di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.